Pak Ugro menyatakan bahwa RJ, Restoratif Justice yang diajukan itu tidak sah karena ada tekanan. Saya tertarik untuk menyatakan, untuk menanyakan itu. Tekanan apa ini maksud? Saya berikan kesempatan pada Pak Ugro. Maksudnya apa Pak, ada tekanan? Iya, Restoratif Justice atau keadilan restoratif ini itu diatur dalam pasal 79 sampai 84 Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Ya. Itu khusus untuk kaitan penyidikan atau penyelidikan. Ya. Jadi pelaksanaan RJ ini seharusnya penyidikan itu sudah mendekati lengkap atau katakan lengkap. Dalam posisi semua tidak ada tekanan, apakah itu wajib lapor, apalagi penahanan. Wajib lapor pun sebetulnya mereka tidak pernah ditahan. Kenapa harus ada wajib lapor? Ini yang saya sikapi loh ya. Kalau biasanya dulu ditahan dulu 1 hari 2 hari, diajukan penangguhan, baru dibuat wajib lapor. Ya, itu aturan untuk wajib lapor. Yang berikutnya pencekalan. Pasalnya 310, 311 plus Undang-Undang ITE. Ya kan? Nah, ini kenapa ada pencekalan? Itu semua bentuk tekanan. Nah, ini menurut pasal 81 KUHP ini sebetulnya kalau mau saya baca pasal 18.1 ayat 2 ya. Mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan tanpa tekanan paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Sebentar Pak, tapi kalau ada pencegahan atau pencekalan tadi ya, dan seterusnya, itu kan bagian dari tindakan subjektivitas penyidik, artinya wajar dilakukan. Ya. Kenapa itu disebut sebagai tekanan yang kemudian bisa membatalkan RJ? Ya, begini, RJ itu harus posisi kan masih murni. Masih posisi, katakanlah kalau pertandingan bisa 1-1, bisa 0-0. Ya, jadi benar-benar masih murni. Nah, kemudian pengajuan RJ ini, kadang-kadang saya lihat di sini, Pak Jokowi juga bicara di video ya. Ya, saya sudah memaafkan. Nanti akan saya beritahu penasihat hukum, akan disampaikan kepada penyidik untuk mengadakan RJ. Nah, yang benar nih RJ dulu atau permaafan dulu? Karena permaafan bagian dari RJ. Kebalik gitu loh. Jadi kalau dikatakan sudah dimaafkan nanti RJ-nya ditangani, tidak bisa. Harus ada konsep RJ. Nah, kemudian RJ ini harus dilakukan pemaafan ya. Namanya apa? Kesepakatan pihak ini harus dilakukan di depan penyidik, di kantor polisi, bukan di rumah Pak Jokowi. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena waktunya hanya 7 hari. Lebih dari 7 hari tidak bisa. Nah, setelah 7 hari ada kesepakatan. Surat kesepakatan ini ditandatangani berdua, ditandatangani juga oleh para penyidik. Dan mungkin ada saksi lain. Dan menurut Pak Ugro, RJ-nya tidak sah? Tidak sah menurut saya. Oke. Ya, karena waktu setelah dicabut RJ kesepakatan dipenuhi, melakukan pencabutan laporan, baru diterbitkan SP3. Oke. Nah, SP3 kemudian diberikan laporan ke jaksa dan minta penetapan pengadilan. Ya kan? Nah, ini udah selesai. Kalau kesepakatan tadi tidak ditempuh 7 hari, ya, penyidik membuat berita acara. Membuat berita acara tentang tidak dilaksanakan kesepakatan tersebut. Dan berkas ketidaksepakatan tersebut dalam RJ akan menjadi bagian dari berkas perkara dalam tempo 3 hari maksimal harus diserahkan kepada jaksa. Ya. Jadi tidak bisa terus diulur waktunya. Ya mohon maaf ya, Pak Egy dulu. Hanya tempo sehari SP3 keluar. Ya begitulah teman-teman, setiap pembahasan mereka terus membela kebenaran dan keadilan untuk Pak Oey Groseno. Pak Oey ini menugaskan sisa umur dengan jalan yang benar, tidak takut dengan penguasa meskipun nyawa beliau taruhannya. Sehat selalu Pak, dan bangga sekali yang punya bapak kayak beliau, Masya Allah. Farhad sedang berusaha
menghancurkan dirinya sendiri. Pak Oe Groseno sikat terus orang kopla itu. Jika saja polisi kayak gini aman NKRI. Semoga semakin banyak kaya-kaya Pak Ogreno di negara kita yang masih punya hati nurani yang tulus dan moral yang baik buat negara kita tercinta. Salut Pak. Mantap Pak Oe Groseno. Semoga selalu sehat, semangat membela kebenaran, polisi yang baik, jujur, amanah. Allah SWT melindungi orang baik. Amin. Pak Oegro adalah petinggi Polri yang berintegritas. Beliau juga membela kebenaran. Sehat selalu Pak Oegro Seno. Semoga kedepannya semakin banyak anak bangsa seperti Bapak yang selalu menegakkan kebenaran. Pak Oegro Seno mentap warkotop itu baru namanya polisi jujur. Melihat Tika kocak kebrolan termul rasanya pingin ketawa. Ngapain undang orang seperti Farhad dan Ade tidak punya mutu ini. Akal waras dukung Pak Wegrosono, termul dukung Farhad tidak yang ada di video ini. Pak Ugra tetap sehat ya, agar hukum di Indonesia tidak dipermainkan. Masya Allah, pengacara juga belum paham tentang hukum. Kita putar balik. Sehat Pak Ugra ya, ya Allah. Farhad otaknya belum sampai ke sana. Kalau lihat si Gogon ingat ayam jago di kampung. Orang hebat seperti Pak Oe Groseno pasti banyak yang kasih jempol. Sebaliknya seorang pengacara yang suka ngomong-ngomong pasti akan dihinakan. Saya bangga dengan Pak Oe Groseno Purwawira Polri mau menyuarakan tentang hukum dengan jelas. Ini yang jarang purnawirawan untuk menyuarakannya, karena saya meyakini bahwa anggota Polri dan purnawirawan Polri yang mau independen dan berani tidak takut dengan tekanan politik. Polri jika pemimpinnya tidak berpolitik dan profesional, maka yakin hukum betul-betul bisa memberikan keadilan untuk rakyat Indonesia. Mantap Pak Oe Groseno, berkelas. Sehat selalu Pak Oe Groseno. Moga Allah berikan kekuatan dan jadikan perjuangan Anda dan teman-teman yang mengungkap kebenaran menjadi ladang pahala untuk kalian semua. Amin. Teruskan Bapak Oe Groseno. Sangat nampak sekali bak langit dan bumi kualitasnya Pak Ugroseno dengan si Farhad. Sehat selalu, salam akal sehat dan salam hormat Pak Ugro. Di negara ini kita diperlihatkan bahwa hukum dapat ditafsirkan oleh kepentingan masing-masing. Sungguh menjijikkan hukum negara ini. Undang-undang atau hukum semakin rusak saat penegakan hukum diintervensi oleh penguasa, dan bagusnya kebenaran oleh penegak hukum setelah mendapatkan atensi berupa uang atau jahatan. Sehat-sehat Pak Jenderal. Yakinlah kebenaran akan mencari jalan yang sendiri. Semoga lebih banyak lagi polisi di negara ini RI seperti Pak Oe Groseno yang lurus mengemukan kebenaran. Y3S Pak Oe Gro, thanks a lot. Bapak Jenderal Oe Groseno sehat selalu dan semoga Allah yang selalu melindungi Bapak Oe Groseno. Tegas, cerdas, objektif, sip jempol 2 jari Bapak Jenderal Oe Groseno. Amin. Tetap semangat Pak Oe Gro demi kebenaran. Pak Ugro polisi jujur. Inilah bedanya orang tolol tapi pura-pura pintar. Tong kosong bunyinya nyaring. Dengan orang berpengetahuan tinggi dan benar-benar bermartabat. Pendapatnya salut buat Pak Ugroseno. Siapa di sini yang gemas pingin dijambak rambut adik Gogon, adiknya si Jack Ketoyan?
Sehat selalu Pak Oe Groseno, polisi pembela kebenaran. Setiap langkah kecil petani Papua berani banget buat cita-cita swawebada pangan swaweda Papua. Negarawan kok memenjarakan rakyatnya sendiri. 2 orang langsung dibui, ijazahnya tak boleh dipegang, difoto, diperiksa, nolak balik. Aneh tapi nyata. Pemimpin tak paham Pancasila dan 36 butir-butir Pancasila. Penjilat selalu menggonggong tapi tak tahu asli papalsu, yang penting menggonggong terus cair RP-nya. Pak Ugrosono, saya doakan tetap sehat selalu beliau ini. Polisi waras. Betul Pak, karena satu paket, salah satu keluar SP3, semua keluar SP3 juga. Sebenarnya penyidik itu sudah satu. Kasihan sekali lihat Pak Termul masih ngotot untuk menutupi segala kebohongan si Wiwi. Bukan hanya sekedar polisi, dia ahli hukum ini baru aku suka. Urusan yang beginian nggak selesai-selesai. Bagaimana Indonesia rakyat mau maju bos? Maju terus Pak Oe Groseno. Katakan yang sebenar itu benar, yang salah itu salah. Saya tuh suka banget kalau pendengaran keterangan dari Pak Ukresono Seno jelas banget, nggak asal ngomong, semua berdasarkan pasal. Seorang jenderal mau mendukung pencari kebenaran, nggak asal dukung, nggak mikir jual. Hebat Pak Ukresono, membuka wawasan agar masyarakat netizen memahami hukum. Terus tunjukkan kebenaran Pak Oe Groseno. Undang-undang pasal-pasal hukum di tangan orang waras akan menimbulkan kesamaan dan kebenaran serta keadilan, tetapi di tangan orang durhaka maka akan menjadikan kesesatan dan kezaliman. Pak Oe Gro lebih mantap project. Terus Pak perjuang demi rakyat dan Roy Bung Erpli dari Tipa